Apakah cerita Mulan seindah yang ada di film? Atau cerita Mulan hanya sebuah karangan? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Nah, story yang akan aku bahas di Tusi Story kali ini adalah cerita tentang prajurit wanita yang berasal dari Cina dan sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Mulan? Pasti di antara kalian nih banyak yang udah nonton filmnya Mulan. Apalagi Mulan ini adalah salah satu Disney Princess yang filmnya dirilis di tahun 1998. Dan baru-baru ini live action dari Mulan juga dirilis di Disney Plus setelah sempat tertunda akibat adanya COVID-19. Nah, di video kali ini aku akan membahas dan mengupas fakta-fakta apa aja yang perlu kalian tahu tentang ceritanya Mulan. Tapi seperti biasa, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Mulan yang memiliki nama lengkap Hua Mulan adalah seorang prajurit wanita yang hidup sekitar abad 5 atau abad 6. Dan jauh berabad-abad lamanya sebelum filmnya Mulan ini dirilis sama Disney, cerita dari Mulan sudah menginspirasi masyarakat Cina, terutama anak-anak mudanya. Nah, original story dari Mulan ini sebenarnya ditulis pada abad ke-6 dengan judul The Ballad of Mulan, yaitu bercerita tentang seorang prajurit wanita muda yang menggantikan ayahnya untuk berperang yang bernama Hua Mulan. Dan Hua Mulan sendiri memiliki arti Hua yang berarti bunga dan Mulan berarti magnolia. Jadi Hua Mulan ini memiliki arti bunga magnolia yang merupakan simbol dari kerajaan Cina pada masa itu. Jadi fakta-fakta dari cerita Mulan ini sebenarnya banyak banget. Dan beberapa juga sangat bertolak belakang dengan apa yang ditampilkan pada filmnya Mulan. Di awal, waktu ada prajurit yang memberikan pengumuman kalau istana membutuhkan anak-anak muda untuk berperang, saat itu Mulan pun lagi nyuci baju sebenarnya. Kalau di film kan kayak lagi dijodohin. Nah, kalau di cerita sebenarnya, Mulan ini lagi nyuci baju, terus ada prajurit yang datang ke desanya untuk mengumumkan kalau setiap keluarga harus menyumbangkan anak laki-laki mereka untuk mengikuti perang. Dan sebenarnya di keluarga Mulan ini ada anak laki-laki, yaitu adiknya Mulan. Tapi karena adiknya Mulan ini masih kecil dan kayak belum cukup umur untuk mengikuti perang, jadinya bapaknya yang rela untuk ikut perang. Tapinya lagi, karena Mulan ini nggak tega ngeliat bapaknya ini yang udah sakit-sakitan dan udah tua ikutan perang, akhirnya dia berniat untuk menggantikan bapaknya maju ke medan perang. Dan Mulan juga merasa yakin kalau dia ini pantas menjadi prajurit. Mulan dari kecil itu udah diajarin bela diri dan udah jago bertarung karena diajarin sama bapaknya. Kata bapaknya, nah yang namanya cewek itu juga boleh bertarung. Gak cuma cowok aja yang bisa bela diri, cewek juga pantas bela diri, gitu kata bapaknya. Dan selain bela diri, bapaknya juga ngajarin wushu, kungfu, terus berantem pakai pedang dan juga memanah. Akhirnya Mulan pun memutuskan untuk menggantikan ayahnya. Nah, waktu dia mau pergi perang, Mulan pun bukannya melarikan diri dari rumah, tapi sebenarnya Mulan ini mendapatkan restu dari bapak ibunya untuk ikutan perang. Bahkan peralatan-peralatan yang akan dibawa oleh Mulan ini disiapkan oleh orang tuanya, sampai adiknya juga ngebantu untuk mengasah pedang yang akan dibawa sama Mulan. Nah, karena Mulan ini udah mendapatkan restu dari orang tuanya untuk menjadi prajurit, orang tuanya pun memberikan pedang yang merupakan peninggalan dari leluhurnya Mulan. Nah, sebelum Mulan ini bergabung menjadi prajurit, Mulan juga harus melepaskan ikatan kakinya. Ini adalah fakta penting yang harus kalian tahu dari Mulan. Kenapa Mulan mengikat kakinya? Karena mengikat kaki adalah salah satu tradisi kuno yang ada di Cina. Jadi pada zaman tersebut,
Standar kecantikannya Cina adalah semakin kecil kaki seorang wanita, semakin cantiklah ia. Dan hal ini juga sangat umum terjadi di masyarakat Cina pada zaman dahulu. Dan kalau kalian tahu, teknik mengikat kaki di Cina ini menurut aku adalah hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Walaupun itu adalah standar kecantikan, tapi itu membuat kaki rusak. Tahu nggak? Jadi kaki udah lurus kayak gini. Nah, teknik mengikat kaki itu menjadikan kaki tuh jadi kayak gini. Ya bengkok lah, pokoknya dibengkokin itu kaki, jadi muncung gini. Dan ukuran kaki wanita nggak boleh lebih dari 4 inci atau 10 cm. Nah, kenapa mengikat kaki ini bisa dijadikan standar kecantikan di Cina? Karena pada saat itu ada seorang kaisar yang terpesona dengan kaki mungil penari istana. Setelah itu berita menyebar sangat cepat. Dan wanita-wanita di Cina mengupayakan kaki mereka nih agar terlihat kecil. Jadi mereka mengorbankan kaki mereka yang mungkin sebenarnya kaki mereka tuh udah sekitar 20 cm dijadiin 10 cm. Gimana caranya coba? Ini memang aneh guys, tapi emang namanya setiap kebudayaan pasti memiliki standar-standar kecantikan yang berbeda-beda. Nah, pelepasan ikatan kaki yang dilakukan oleh Mulan ini ternyata dinilai sebagai pengorbanannya atas sifat-sifat yang paling berharga untuk wanita pada saat itu. Yang tentunya untuk memenuhi tujuan yang lebih mulia, yaitu melindungi keluarganya dan melayani negaranya. Udah kan tuh, dia buka ikatan kakinya, terus akhirnya dia menyamar dan berhasil menjadi prajurit Cina. Setelah itu pun Mulan berlatih dan berperang untuk negaranya. Yang perlu kalian tahu, kalau Mulan ini berlatih dan berperang untuk negaranya adalah selama 12 tahun. 12 tahun guys, bukan sesingkat yang ada di film. Itu kayak kalau di film kan latihan dari nggak bisa sampai jago, abis itu dia berperang ngelawan musuhnya, Mulan menang deh. Nggak, sebenarnya tuh 12 tahun kayak kita masuk SD, abis itu lulus SMA. Bener nggak? 6 tahun SMP. Iya, kayak kita menempuh pendidikan SD sampai SMA, Mulan tuh perang selama itu 12 tahun. Dan selama dia perang, selama itu pula dia menyamar sebagai lelaki. Gak ketahuan dong. Lalu selama berperang ini, Mulan ternyata jatuh cinta terhadap salah satu pemimpin pasukan yang bernama Jin Yong. Emang yang namanya cerita, kalau nggak ada cerita romantis-romantisnya, itu nggak seru. Jadi Mulan ini jatuh cinta juga sama pemimpin pasukan. Nah, bagaimana akhirnya jati diri Mulan terungkap? Jadi suatu hari, waktu Mulan dan prajurit lainnya mau berperang, tiba-tiba Mulan mengenakan pakaian wanita utuh. Jadi dari atas sampai kaki dia berwujud wanita. Dan pada saat itulah teman-temannya kaget dan mengetahui kalau Mulan adalah wanita seutuhnya. Nah, tapi ada legenda lain yang mengatakan kalau Mulan ini mengungkapkan jati dirinya setelah semua perang ini selesai. Terus apa kayak teman-temannya tuh nggak pernah heran gitu waktu lagi Mulan ganti baju, atau Mulan buang air, atau gimana? Karena katanya Mulan ini nggak pernah mau yang namanya mandi, buang air, atau buka baju di depan teman-temannya selama 12 tahun. Ya, tapi masa teman-temannya nggak heran gitu ya, ada laki-laki yang nggak mau buka-bukaan di depan laki-laki lain? Dan prajurit-prajurit lain yang akhirnya mengetahui jati diri dari Mulan ini sangat menghormati Mulan sebagai wanita yang sangat berani dan juga sangat mengagumi Mulan. Dan ada lagi legenda yang mengatakan saat Jin Yong mengetahui kalau Mulan ini adalah seorang wanita, Mulan dan Jin Yong pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Nah, mungkin aja itu adalah cerita yang akhirnya diambil sama Disney untuk dijadikan ceritanya Mulan yang rilis pada tahun 98. Selama 12 tahun Mulan berperang bersama teman-temannya, di antara semua lelaki, dan Mulan adalah wanita sendiri yang menyamar sebagai laki-laki, Mulanlah yang menjadi satu-satunya prajurit yang sangat berani dan sangat tangguh. Jadi mungkin Mulan ini ambi gitu, jadi sama laki-laki aja tuh dia nggak mau kalah gitu, harus jadi perempuan
atau harus jadi laki-laki yang sangat tangguh dan terberani. Nah, saat Mulan ini ketahuan kalau dia adalah wanita, ternyata nggak ada hukuman apa-apa yang diberikan Mulan. Atau mungkin ada hukuman, tapi karena Mulan ini sudah menjadi prajurit terberani dan tertangguh selama 12 tahun dia mengabdi kepada negara, ya bisa jadi Mulan ini nggak dikasih hukuman apa-apa, tapi dia malah diberikan hadiah sama Kaisar. Waktu Mulan memperoleh kemenangan dan akhirnya perang selesai, Kaisar ingin memberikan hadiah kepada Mulan, yaitu dengan menjadikan Mulan sebagai jenderal wanita pertama yang ada di kerajaan Cina. Tapi dengan berbesar hati, Mulan menolak tawaran dari kaisarnya. Dia hanya menginginkan seekor kuda untuk mengantarnya kembali pulang ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarganya. Mulia sekali. Setelah dia sampai di kampungnya, disambutlah nih Mulan dengan keluarganya. Ada ibunya, ada juga adiknya yang akhirnya sekarang sudah besar. Tapi Mulan kaget, kok ayah aku nggak ada? Dan saat itu pun akhirnya Mulan mengetahui kalau ayahnya ini sudah meninggal dunia saat Mulan pergi berperang selama 12 tahun. Mulan sangat kaget dengan kepergian ayahnya karena ayahnya merupakan sosok yang sangat dia cintai dan sangat dia kagumi. Dan Mulan pun sangat sedih dengan kepergian ayahnya ini. Nah, Mulan juga kaget waktu mendengar kalau ibunya sudah menikah lagi. Gak cuma itu, setelah Mulan pulang kampung, Mulan ini disuruh nikah sama ibunya dan mau dijadiin selir. Mulan pun marah karena dia gak terima kalau dirinya ingin dijadiin selir. Ya iyalah, orang dia udah berjuang menjadi prajurit, berperang untuk negaranya, pulang-pulang mau dijadiin selir. Gimana dia nggak marah coba? Harga dirinya mau ditaruh di mana? Dan dia merasa kalau menjadi selir itu adalah sesuatu yang tidak bermartabat. Karena saking sedihnya dan saking marahnya, dia pun kecewa dengan keluarganya dan juga sangat sedih dengan kepergian ayahnya. Akhirnya Mulan memutuskan untuk bunuh diri. Tragis banget kan faktanya Mulan? Kayak berbanding terbalik sama cerita-cerita yang ada di film, bener-bener kayak happy ending versus sad ending, tragic ending. Dan ada fakta terakhir yang perlu kalian tahu kalau ternyata Mulan ini tidak pernah benar-benar ada. Jadi apa yang aku ceritain dari tadi, dari awal sampai dia akhirnya bunuh diri, kalau ternyata Mulan ini benar-benar nggak ada aslinya. Jadi ada pula cerita yang mengatakan kalau sebenarnya Mulan merupakan tokoh fiktif. Nah, hal ini diperkuat dengan tidak pernah ditemukannya bukti sejarah dari ceritanya Mulan. Dan ceritanya Mulan ini nggak pernah ditemukan karena akar ceritanya ini cuma bermula dari mulut ke mulut. Jadi sangat sulit untuk dibuktikan, walaupun Ballad of Mulan atau ceritanya Mulan ini katanya berdasarkan kisah nyata yang memang benar-benar terjadi. Nah, pada periode waktu ceritanya Mulan ini hanya ditemukan satu cerita tentang seorang prajurit wanita yang bernama Princess Zhao of Pingyong yang mendapatkan penghargaan militer karena dia berhasil membantu ayahnya dalam merebut tahta menjadi Kaisar Gaozu. Cuma sejarahnya Princess Zhao of Pingyong aja yang ada gitu, yang ditemukan. Sementara sejarah dari Mulan ini nggak pernah ditemukan. Bahkan namanya Mulan ini nggak pernah ada di dalam literatur Biography of Exemplary Woman yang merupakan buku kumpulan biografi wanita yang terkenal. Tapi menurut aku nggak apa-apa lah, mau Mulan ini adalah tokoh fiktif atau dia adalah tokoh asli. Cerita dari Mulan ini yang merupakan cerita yang sangat powerful dan menginspirasi banyak orang, nggak cuma di Cina, tapi juga di dunia. Ya itulah tadi fakta-fakta dari cerita Mulan. Gimana menurut kalian tentang ceritanya Mulan? Kalau menurut aku, cerita Mulan ini memang benar sangat-sangat inspiratif. Karena dia ini berani melawan tradisi demi menjaga keluarganya dan juga negaranya.
Dan gak cuma itu, Mulan juga menunjukkan aksi feminisnya dia lewat ceritanya ini. Kayak dia bertarung bersama laki-laki dan bahkan Mulan menjadi prajurit tertangguh dan terberani di antara semua prajurit laki-laki. Oke, itulah tadi Tusi Story kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Bagi kalian yang mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!